Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita yang keempat untuk mata kuliah basis data, materi kita adalah mengenai aljabar relasional algebra. Jadi di sini kita akan bahas operator-operator relasional yang dipakai untuk mengolah data dari model data relasional. Apa itu aljabar relasional? Aljabar relasional adalah operasi yang digunakan untuk memproses manipulasi data dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dari database. Jadi sebenarnya hampir sama dengan DDML, select, insert, dan lain-lain. Cuman di sini kita pakai operator itu aja. Jadi secara umum aljabar relasional itu ada dua. Ada yang operasi dasar himpunan, ada operasi yang pengembangan khusus untuk model data relasional seperti select, project, dan join. Kita tahu bahwa istilah relasi adalah sebuah hubungan, ya, yaitu untuk penamaan tabel beserta datanya, baik yang murni maupun yang sudah dilakukan modifikasi dengan operasi-operasi aljabar relasional. Itu disebut dengan table view, ya, hasil dari modifikasi data yang diambil. Ini adalah contoh sebuah database. Ini ada sebuah database dengan beberapa tabel, yaitu tabel pegawai, tabel departemen, tabel bekerja pada, tabel departemen lokasi, tabel proyek, dan tabel tanggungan dengan atribut-atribut dan dengan relasi-relasinya. Kita lihat di sini pegawai berrelasi dengan departemen. Lalu pegawai berrelasi dengan tabungan dan seterusnya. Kita masuk ke operasi select, yaitu yang pertama untuk memilih baris tertentu dari sebuah himpunan baris data atau record. Kita gunakan notasi seperti lambang apa ini, gamma, ya. Apa pilihannya, lalu apa nama relasinya atau nama tabelnya. Bentuk umumnya kita coba lihat contoh berikut. Jadi misalkan di sini select departemen nomor 4 pada relasi pegawai. Ini artinya adalah untuk memilih sub himpunan pegawai yang bekerja departemen nomor 4 saja. Atau misalkan kita hanya mengambil gaji yang di atas 30.000 dan departemennya adalah departemen nomor 3 dari tabel atau relasi pegawai. Maka yang akan tampil adalah hanya untuk departemen nomor 3 yang gajinya di atas 30.000. Lalu untuk berikutnya atribut. Untuk memilih atribut atau project dengan simbolnya simbol P seperti ini. Lalu apa daftar atributnya, lalu apa nama relasinya. Ini kita lihat bahwa jika data atribut tidak menyatakan primary key-nya, maka dimungkinkan akan terjadi duplikasi. Duplikasi ini akan dihilangkan sehingga hanya sekali yang muncul. Contoh, misalkan kita ingin memilih atribut jenis kelamin dan gaji dari tabel pegawai. Kita cukup tuliskan project, jenis kelamin, gaji dari tabel pegawai. Lalu berikutnya, sebuah operasi untuk terkait dengan project bisa dituliskan dalam bentuk beberapa ekspresi aljabar relasional dengan mengumpulkan untuk tiap operasi dan memberi nama. Misalkan di sini kita gunakan gabungan antara select di sini dengan projectnya, yaitu departemen nomornya 5 dari relasi pegawai, lalu tampilkan nama depan, nama belakang, dan gaji. Tapi hanya untuk departemen nomor. Lalu berikutnya urutan operasi. Jika kita menggunakan gabungan tadi, maka sebenarnya yang dikerjakan itu adalah yang paling dalam, lalu dia mengambil yang luar. Nah, untuk mengubah nama atribut dari sebuah relasi yang merupakan hasil operasi aljabar relasional, kita bisa gunakan ditulis nama atribut baru dalam huruf besar. Contoh di sini.
Misalkan saya mau ambil untuk departemen numbernya adalah 5 dari relasi pegawai. Saya kasih nama misalkan dengan namanya adalah temp atau temporary, maka kita ambil nama depan, nama belakang, dan temp untuk nama depan, nama belakang gaji untuk dari yang temp, itu untuk departemen nomor 5. Maka yang akan tampil adalah nama depan, nama belakang yang disimpan di R baru. Untuk berikutnya kita masuk ke operasi himpunan berikutnya. Ada union, ada intersection, dan difference. Union simbolnya seperti U seperti ini, artinya kalau union kan berarti gabung ya, dengan meniadakan duplikasi. Jadi artinya yang duplikat dihilangkan. Lalu intersection, irisan dari baris yang ada di R dan juga ada di S. Jadi yang sama antara R dengan S apa? Lalu difference. Nah, kalau difference, R ini S ini berarti relasi yang terdiri semua baris di R tetapi tidak ada di S. Jadi semuanya R tapi yang tidak muncul di S. Relasi yang dioperasikan dengan operasi-operasi atau memiliki jumlah atribut dan jenis yang sama. Ini seperti bawah. Kita masuk ke Cartesian product dengan simbol perkalian. Relasi yang terdiri dari kombinasi baris yang terdapat di R dan S, yang mana setiap baris di R digabungkan dengan setiap baris di S. Misalkan kita ingin mengambil nama-nama pegawai di sini, dimana jenis kelaminnya pria, dari relasi pegawai yang disimpan di dalam pegawai ini wanita ya, perempuan ya, nama pegawai wanita. Lalu kita akan mengambil nama depan, nama belakang, nama KTP dari pegawai wanita tadi yang disimpan di nama pegawai wanita. Lalu nama pegawai wanita yang nama depan, nama belakang, nama KTP tadi akan di Cartesian atau kalikan dengan tanggungan yang disimpan di TG pegawai. Tanggungan pegawai. Lalu tanggungan pegawai tadi yang diambil adalah yang hanya untuk nomor KTP, yaitu tanggungan nomor KTP saja dari TG pegawai disimpan pada aktua TG. Lalu aktua TG tadi yang diambil adalah nama depan, nama belakang, nama disimpan di hasil. Berikutnya join, hampir sama dengan join, dengan simbolnya adalah mengkombinasikan baris-baris hubungan dari dua relasi menjadi baris tunggal. Contohnya akan dilihat hampir sama dengan join di sintak DML. Kondisi join theta dan ada join equijoin, ada natural join.